Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya kembali akan share list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan watchlist untuk scalping saham di tanggal 31 Juli 2023 ya teman-teman, di hari terakhir di bulan Juli ya, hari Senin besok. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau share dulu ke teman-teman kalau list saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan dahulu sebagai watchlist ya. Watchlist baru teman-teman lihat dulu respon marketnya ketika opening besok atau ketika market berlangsung. Kalau seandainya dia ada di respon market dan diikuti dengan kenaikan 2-3%, baru teman-teman cek dan bid dan offernya ya. Dan kalau seandainya menarik, baru teman-teman cari momentum entry. Dan sebagai informasi juga bahwa list rekomendasi yang saya informasikan ini tidak semua akan perform ya, karena ya memang saham-saham yang saya rekomendasikan adalah saham-saham third liner yang punya volatilitas tinggi ya. Pergerakan harganya sangat volatil ya. Bisa jadi dia naik, bisa jadi juga dia turun. Jadi teman-teman benar-benar ambil posisi ketika harganya naik aja, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke list saham ya. Ini 31, saya hanya punya 3 saham rekomendasi. Yang pertama itu ada Inet. Sebenarnya kemarin saya udah sempat ragu sama saham Inet ini, tapi sampai dengan hari Jumat kemarin kalau dilihat dari pergerakannya masih cukup lumayan ya. Nanti di belakang saya akan share pembahasannya. Yang kedua ini ada saham Widi. Saham Widi ya teman-teman tahu sendiri, dia masih tetap akumulasi besar ya. Nah, yang ketiga ini saham RMKO. Nah, saham RMKO ini akan listing di tanggal 31 Juli. Dan ada yang unik dari saham RMKO ini. Dia ini kan saham IPO yang baru akan listing. Dan yang unik adalah penjatahannya itu ya teman-teman. Penjatahannya itu yang hanya 8 lot untuk yang pesan di bawah, retail yang pesan di bawah 100 juta seperti itu. Untuk pembahasannya sendiri akan seperti ini. Nah, ini saham pertama yang saya rekomendasikan adalah saham Inet. Nah, memang pada saat perdagangan hari Jumat kemarin ya, sampai penutupan dia pada saat opening dia sempat naik sedikit, terus lalu sideways sampai istirahat sesi 2 ya, lalu di sini melanjutkan kenaikan. Nah, memang kalau secara volatilitas ini dari chart ini terlihat kurang ya teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu hari Senin tanggal 31 nanti akan seperti apa. Dan di hari Jumat kemarin itu low-nya itu di 168 teman-teman, area sini, dan high-nya itu 230. Jadi kalau seandainya teman-teman jadikan ini sebagai watchlist, ketika dia gerak ya teman-teman, ketika dia gerak teman-teman ambil posisi mungkin sekitar 2-3 tick ya, akan punya potensi untuk dapat cuan ya. Tapi kalau saya boleh sarankan ini teman-teman di saham Inet ini jangan ambil posisi untuk hold terlalu lama, karena kita harus waspada guyuran ya teman-teman. Ini kalau kita lihat chartnya mulai dari sini dia sempat dibawa turun ya kemarin waktu listing hari pertama, dan arah ya. Dia hampir berapa kali nih? 1, 2, 3 ya. Ini sempat koreksi turun sedikit lalu naik lagi. Jadi ini resikonya udah tinggi sekali teman-teman. Dia harganya sudah terlalu tinggi. Jadi rawan untuk dibanting. Kalau seandainya dibanting 15% aja mungkin baru akan ada di area sini ya. Jadi hati-hati, jangan pegang posisi terlalu lama, rawan kalau seandainya kunci ARB bisa berhari-hari ya, rawan. Tapi kalau seandainya dia ada kenaikan, teman-teman baru bisa cek posisinya seperti itu. Nah, saham Widi yang kedua. Nah, ini saham Widi ini dari kemarin saya lupa hari Rabu ya. Saya sudah sempat informasikan, tapi mungkin teman-teman nggak kebagian ya, karena dia open langsung naik ya. Dia opennya itu di 143. Nah, jadi opennya itu aja udah dari 132 dia open udah di sini ya, udah 143 ya. Jadi mungkin kalau seandainya saham Widi ini caranya adalah teman-teman bener-bener siapin stock price atau fast order atau menu pembelian teman-teman di saham Widi ini pada saat market opening ya. Jadi kalau seandainya begitu market opening dia naik, teman-teman langsung buru-buru HK seperti itu. Karena kalau enggak ya enggak kebagian barang ya. Atau mungkin teman-teman punya strategi lain untuk saham Widi ini. Ini juga naiknya udah lumayan ya dia teman-teman ya. Dia sempat naik tinggi udah beberapa kali turun, dan ini dia uptrend diikuti sedikit volume yang lumayan ya. Tapi tetap teman-teman beli saham Widi ini ketika dia naik ya. Kalau saran saya jangan langsung HK ketika opening dengan asumsi bahwa saham ini saya rekomendasikan. Jadi teman-teman harus bisa lebih
lebih paham resiko masing-masing ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah saham RMKO nih teman-teman. Saham RMKO ini unik kenapa? Karena dia penjatahannya nih teman-teman. Nah, saham RMKO ini akan listing di tanggal 31 Juli 2023. Ini hari Senin ya. Nah, saham RMKO ini saya sendiri beli ya teman-teman. Nah, ini saya sendiri beli ya. Saya pesen hampir 100 ya, 99 juta, tapi dapat penjatahannya hanya 8 lot, 0,36%. Nah, kalau seperti ini asumsi saya bahwa retailnya ini dapat penjatahan yang rata nih teman-teman. Dan kalau seandainya dapat penjatahan yang rata, kemungkinan para big player itu pegang shares itu jumlahnya banyak ya. Jadi mereka nggak akan sulit, nggak akan berat untuk naikin harganya si RMKO ini teman-teman. Jadi asumsi saya skenarionya RMKO ini akan dibawa naik dan di atas baru dia akan jualan teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman yang pakai sekuritas yang super kenceng ya, bisa dapat antrian pagi-pagi, nah itu dapat posisi arah di, saya rasa nih hari pertama hari kedua ini saya yakin ini saham RMKO ini akan naik ya. Akan naik tinggi dia. Mungkin dia bongkar di hari ketiga dan di situ dia mulai jualan ya market makernya, dan karena ngelihat retail udah mulai ngelihat wah saham ini naik 2 hari nih, dan mulai coba-coba ambil posisi, dan ya di situ market makernya akan jualan. Jadi kalau seandainya di hari pertama teman-teman jadikan RMKO ini sebagai watchlist, teman-teman punya kesempatan untuk entry, untuk masuk ya akan cuan lebar ya. Kalau asumsi saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya pandangan lain di saham rekomendasi yang saya share di hari ini, boleh juga sharing di kolom komentar ya. Karena saya sudah coba screening banyak saham-saham yang saya screening nih, saham-saham lapis 3 yang harganya fraksi harga di bawah 500-an, yang di bawah 600-an itu saya screening, nggak ada terlalu banyak saham-saham yang menarik. Paling ada saham Nelly nih teman-teman. Ada saham Nelly, saham perkapalan ya, dia udah naik. Ini saya sebenarnya udah lihat dia dari hari Rabu, hari Kamis nih. Saya ingat banget saya lihat dia, tapi biasanya kalau saham yang biasanya dia cenderung sideways atau naik nih ada sentimen ya. Dan ini di waktu ini ya mungkin tanggal 24 atau 25 saya udah lihat nih dia naik. Ya gitu, saya nggak tahu nih ada sentimen apa, tapi kalau misalnya dia naik yang nggak wajar gini, saya khawatir juga nih rekomendasiin, karena dia bisa jadi langsung dibanting. Dan kalau ngelihat dari chartnya juga nih nggak dikasih kesempatan banyak ya untuk scalping ya, mungkin di sini kita bisa dapet, lalu dia dikasih sideways ya. Mungkin makanya kalau teman-teman ada saham lain yang bisa dijadikan rekomendasi, boleh sharing di kolom komentar ya. Kalau dari saya Inet, Widi, RMKO, dan RMKO punya possibility sangat besar untuk arah di tanggal 31 besok ya. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih, salam cuan, thank you.